Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para santri, Bapak Ibu, baik yang hadir secara offline ataupun secara online, hari ini kita melanjutkan kajian tafsir surat Ghafir ya, surat Ghafir ayat 51. Silakan dibuka surat Ghafir ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Walahumul la'natu walahum su'ud dar. Walaqad atayna Musal huda wa awrathna bani Israil al-kitab. Hudan wa dhikra li ulil albab. Inna lanansuru rusulana. Inna, sesungguhnya kami, lanansuru, sungguh kami menolong. Jadi di sini ada dua takkid ya, atau dua taukid ya, dua penguat. Sesungguhnya kami ditambah sungguh, nah, menolong ya. Inna itu li takkid,
ditambah lamnya di sini juga lamut taukid ya, untuk menguatkannya. Artinya sungguh-sungguh kami pasti menolong rusulana, rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan menolong orang-orang yang mereka beriman. Walladzina amanu, dan menolong orang-orang yang beriman ya. Fil hayati dunya, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan di dunia. Wa yauma, dan pada hari. Wa yauma, dan pada hari yaqumu, tegak ya, atau ditegakkan al-ashhad. Al-ashhad, persaksian. Al-ashhad, persaksian ya. Jadi ayat ini berbicara tentang janji ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan ya, pasti, kepada para rasul dan juga orang-orang yang beriman, baik di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan kelak di akhirat ya, hari persaksian ya. Ini janjinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita telusuri sejarah ya, di dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul, itu jumlah nabi dan rasul itu sangatlah banyak ya, disebutkan secara global dan juga ada yang disebutkan secara rinci ya, terinci, secara detail ya. Nah, secara global itu para nabi jumlahnya ada 124.000 ya, 124.000. Sementara rasul itu ada 313 ya, itu kurang lebih itu ya. Nah, yang disebut secara detail ya, secara detail dengan nama-nama dan kisah-kisahnya secara langsung itu di dalam Al-Quran ada 25 ya, nabi dan rasul ya. Nah, semua kisah para nabi dan juga pengikutnya itu pasti diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ya, semua para nabi dan rasul itu ditolong ya. Semua para nabi dan rasul itu semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu rahasianya para nabi dan rasul itu diberikan dengan istilah doa pamungkas ya, doa pamungkas. Doa pamungkas itu artinya di saat para nabi dan rasul itu terdesak ya, terdesak oleh musuh-musuhnya ya, maka Allah berikan satu pertolongan melalui sebuah doa ya. Misalkan Nabi Nuh ya, Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun kurang 50 ya, jadi 1950 tahun ya, hampir 1000 tahun lah. Itu tidak banyak pengikutnya, tetapi banyak musuhnya yang memusuhi Nabi Nuh ya. Sehingga
Nabi Nuh ketika terdesak waktu itu, maka diberikan kesempatan berdoa oleh Allah. Makanya ada surat Nuh ya di dalam Al-Qur'an ya. Doanya adalah Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang atau satupun rumah ya dari orang-orang kafir ini di atas muka bumi. Ini doanya Nabi Nuh. Kira-kira bagaimana itu? Jangan sisakan satu orang pun atau satu rumah pun di atas muka bumi dari orang yang kafir. Habislah seluruh dunia ini ya. Tapi doa itu diijabahkan oleh Allah. Ya. Diijabahkan oleh Allah. Makanya Nabi Nuh diperintahkan anisna'il fulka. Ya. Buatlah perahu. Jadi akhirnya Nabi Nuh diberikan oleh Allah wahyu supaya membuat apa? Perahu, karena akan terjadi banjir apa? Bandang. Karena doanya jangan sisakan seorang pun ya atau satu rumah pun di atas muka bumi dari orang kafir. Berarti semua orang kafir mati. Iya, mati dengan banjir bandang itu ya, setinggi gunung ya, setinggi gunung. Kenapa setinggi gunung? Karena di dalam ayat yang lain disebutkan ketika anaknya Nabi Nuh itu tenggelam dan berenang gitu ya, mau naik ke atas gunung. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Jadi saya akan naik gunung ya, supaya aku selamat dari banjir, dari air ini ya. Jadi betul naik gunung ya, tetapi ternyata banjirnya lebih tinggi daripada gunung. Bayangkan kalau banjir di Bogor setinggi Gunung Salak, habis itu ya. Jakarta, Bekasi, Depok itu habis semua ya. Ya seperti itu di zaman Nabi Nuh itu Allah tolong Nabi Nuh ya, dan dikalahkan musuh-musuhnya ya. Jadi semua para nabi itu punya doa seperti itu ya. Nabi Lot juga sama ya. Dan hampir mati semua masalahnya, mati semua. Semua para musuh-musuh para nabi dan rasul itu mati semua. Nabi Lot misalkan ya, itu dijungkir balikkan bumi dijungkir balik, diangkat ke atas, udah ditimpuk ke bawah, dibanting gitu ya, mati semua ya, mati semua, kecuali ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mati semua, karena Nabi tidak mau meminta umatnya mati semua ya. Makanya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian menjadikan doa pamungkas ini, Nabi tetap dimenangkan oleh Allah, tapi nggak mati semua gitu ya, masih tersisa. Dan inilah bedanya ya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat terdahulu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunda doa pamungkas itu, dan beliau jadikan doa ini ditunda untuk nanti di akhirat menjadi syafaat, menjadi apa? Syafaatul uzma namanya ya. Syafaatul uzma itu di mana hari padang mahsyar, orang satu hari itu mereka ngantri berdiri ya selama 50.000 tahun, itu durasi satu hari ya, satu hari berapa tadi? 50.000 tahun ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Itu di dalam surat Al-Ma'arij ya. Jadi 50.000 tahun manusia udah capek gitu ya, di padang mahsyar itu udah capek, sampai mereka itu mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, dan semua didatangi nabi-nabi itu. Mereka nyerah, artinya nggak berani, sampai mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi kemudian sujud kepada Allah, meminta, dan Allah mengatakan sal tu'ta, kamu minta Muhammad, kamu akan diijabahkan, mintalah. Maka Nabi meminta syafaat supaya makhluk itu diputuskan ya, artinya segera dihisab.
Jadi ngantrinya tuh 50.000 tahun sehari. Nah itulah kemudian Allah menghisap seluruh makhluk. Sebab tadi dengan izin Allah tadi, dari permintaan Nabi SAW dengan izin Allah, itu yang kemudian dikenal dengan syafaatul uzma. Dikenal apa? Syafaatul uzma, syafaat agung, ya. Jelas ya jemaah sekalian ya. Jadi semua para nabi dan rasul itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong ya. Inna lanansuru rusulana, ya. Semua para nabi dan rasul itu ditolong ya. Dalam segala hal ya. Termasuk dalam kisah Nabi SAW ketika perang Badar ya. Ketika perang Badar itu jumlah kaum muslimin hanya 300-an ya. Ada yang mengatakan 312, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, pokoknya 300-an lah ya. Sementara musuhnya itu 1.200 ya. Berarti satu melawan berapa itu? 1 lawan 4. Waktu itu belum ada senjata-senjata nuklir kayak sekarang itu, enggak. Jadi harus pakai pedang ya. Wajah ketemu wajah, 1 melawan 4 duel. Ini kalau secara hitungan matematik ya, menang mana itu 1 lawan 4? Menang 4 secara hitungan matematika ya. Secara hitung-hitungan di atas kertas itu menang itu. Apalagi secara logistik ya, umat Islam kekurangan senjata ya, atau kekurangan peralatan untuk perang ya. Makanya Nabi SAW sujud ya, berdoa kepada Allah, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad abada. Ya Allah, kalau seandainya engkau kalahkan kami ya, kelompok kami ini, pasukan kami ini, nanti siapa ya Allah yang akan mendakwahkan Islam ya? Siapa yang ngajak manusia supaya menyembah kepadamu? Ini doanya Nabi Muhammad ya. Nah ternyata Allah berikan pertolongan ya. Jadi dalam perang Badar itu kaum muslimin menang ya, dan orang-orang kafir kalah. Abu Jahal, Abu Lahab, Sai'as mati semua itu ya. Jadi itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya ya. Jadi makanya rumus pertolongan itu di sisi Allah ya. Wa man nasru illa min indillah. Ya, tidaklah pertolongan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan juga Allah menolong orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ya jangan pesimis ya. Jadi ayat ini tuh jelas ya. Siapapun akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalannya Allah ya. Siapapun itu, kalau dia beriman ya. Beriman itu berarti dia kan yakin gitu ya. Totalitas di dalam dirinya itu bahwa Allah Maha Penolong itu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau minta kepada Allah, berdoa itu jangan ragu-ragu. Ya Allah, engkau kasih atau enggak ya saya ya? Enggak boleh begitu. Ini saya utangnya banyak ya Allah, kira-kira lunas atau enggak ya? Doa sama Allah kok ragu gitu loh. Itu enggak boleh. Jadi kalau doa kepada Allah itu totalitas. Ya Allah, saya punya utang 7 miliar, engkau mau kaya, lunasi. Nah itu jelas. Jangan kemudian ya Allah, lunas enggak ya 7 miliar ini? Udah pensiun, enggak ada duit gitu kan. Nah ini pesimis, enggak boleh. Jadi kalau doa sama Allah itu pasti gitu, jangan meragukan. Allah Maha Kaya gitu ya. Jadi tidak boleh ragu dalam berdoa. Sama kayak Nabi Zakaria ketika berdoa itu yakin gitu. Secara medis nggak mungkin punya anak ya, Nabi Zakaria udah tua ya. Jadi sudah tua, sudah istrinya udah menopause ya, mandul ya. Nggak bisa hamil, udah mandul menopause ya. Itu secara medis nggak bisa hamil ya. Ditambah lagi Nabi Zakaria itu sudah manula gitu ya. Ya, tapi Nabi Zakaria berdoanya pasti gitu ya. Doanya pasti ya. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan
engkau tinggalkan aku sendirian tanpa keturunan, sementara engkau zat yang mewariskan, memberikan keturunan gitu. Jadi yakin itu Nabi Zakaria, padahal secara fisik tidak meyakinkan gitu ya. Secara fisik apa? Tidak meyakinkan ya. Misalkan bapak-bapak udah 70 tahun ya, istrinya udah meninggal lama misalkan. Ya Allah, bisa nggak saya punya istri lagi? Ya bisa, gitu kalau yakin gitu. Yang penting yakin gitu. Jadi kalau nggak yakin ya nggak akan bisa gitu. Jadi yakin gitu ya. Tetapi ada ikhtiarnya. Jadi secara yakin itu nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyak cara gitu ya. Misalkan orang nggak punya keturunan itu tadi ya, yakin berdoa kepada Allah ya, dan ikhtiar ya. Dan ikhtiar. Makanya di dalam Al-Qur'an itu di dalam surat Nuh tadi itu ada satu kasus ya. Kasus tentang orang-orang nggak punya anak gitu ya, paceklik, nggak punya anak, kekurangan rezeki. Nah, itu disuruh oleh Nabi Nuh tadi, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya. Jadi disuruh banyak istighfar ya. Dengan istighfar kalian diberikan hujan, murahnya rezeki, diberikan anak ya. Ini ayat ini dulu dipakai oleh para ulama seperti Imam Hasan Al-Basri ya, ketika ada orang datang, wah Imam saya lagi krisis ya, paceklik ya, ternak pada mati, kemudian panen gagal, apa nasihat Anda kepada kami? Kata Imam Hasan Al-Basri, ya kamu istighfar, ajak-ajak tetangga, ajak masyarakat untuk istighfar ya. Kemudian datang lagi orang ngeluhkan, wahai Imam saya kekurangan ma'isyah ya, kekurangan penghasilan, kekurangan rezeki ya, adakah solusi, hidupnya lagi sempit. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya istighfar, kamu istighfar, banyaklah istighfar. Datang lagi orang ngeluhkan udah lama menikah, rumah tangga tapi nggak punya keturunan ya, diperintahkan juga untuk istighfar. Nah kemudian beliau ditanya oleh jamaah, wah Imam ada 3 masalah yang berbeda-beda kok solusinya sama gitu kan. Jawabannya kan cuma satu tadi, disuruh apa? Istighfar. Ya iya, memang Allah nyuruhnya begitu. Sambil membaca surat Nuh tadi ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya, ini ayatnya kata Imam Hasan Al-Basri, ayatnya. Dan itu ternyata ya benar jamaah sekalian. Jadi dengan istighfar itu kan melonggarkan ya sesuatu yang sempit itu ya. Hidup yang sempit jadi longgar. Yang sulit jadi apa tadi? Mudah dengan apa tadi? Istighfar ya, dengan istighfar. Saya pernah ngisi kajian di rumah sakit Bunda Suryatni nih, samping Yasmin itu ya. Rumah sakit ibu dan anak ya. Ada kajian saya sampaikan, kemudian kata yang punya rumah sakit itu orang Yasmin itu ya, Dokter Al itu ya. Dokter Al menunjukkan ke saya, ini Pak Ustadz 15 tahun nggak punya anak ya. Ini 10 tahun nggak punya anak. Saya tanya dari mana rahasianya gitu Dokter Al. Rahasianya saya ngikuti kajian Ustadz katanya. Jadi tentang konsep istighfar. Jadi di rumah sakit Bunda Suryatni itu ada program bayi tabung ya. Bayi tabung. Jadi bayi tabung itu keberhasilannya itu cuma sekitar 15% atau sedikit lah suksesnya itu ya. Tetapi ketika beliau mendengar ini tadi ayat tafsir surat Nuh waktu itu ya, saya jelaskan tentang konsep istighfar dan anak itu ya. Nah ternyata beliau bikin satu program ya. Jadi orang-orang yang ikut bayi tabung itu sebelumnya disuruh ini, ada kan dites dulu kan, sel laki sel perempuannya dites dulu kualitasnya kan. Nah dites dulu kemudian diiringi dengan istighfar. Jadi artinya
biasanya pasutri itu disuruh datang lagi nanti setelah entah 3 hari atau seminggu setelah mereka disuruh istighfar sama dokter Ali itu, disuruh istighfar dulu. Nah, ternyata antara yang istighfar dengan yang tidak istighfar itu beda gitu. Jadi kualitas kualitas spermanya atau kualitas ininya itu berbeda ya, dengan yang setelah istighfar dengan sebelum istighfar. Itu ternyata secara medis bisa diuji itu, bisa diilmiahkan itu. Dan saya ditunjukkan buktinya, ini Ustaz udah 15 tahun ini dan ikut program bayi tabung berhasil. Yang ini 10 tahun Ustaz, itu berhasil. Keberhasilannya justru berbalik tadi, yang asalnya sangat minim gitu ya, sekarang maksimal, malah hampir berhasil gitu, rata-rata gitu. Keberhasilannya itu malah justru lebih dominan. Ternyata benar ya, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bertentangan dengan medis ya, tidak bertentangan dengan dunia-dunia empiris sekarang ini ya. Jadi itulah yang disebut kalau dalam kajian tafsir namanya tafsir saintifik namanya ya. Sekarang ada namanya tafsir ilmi atau tafsir saintifik, artinya apa yang diinformasikan dalam Al-Quran itu terbukti secara ilmiah ya, terbukti secara ilmiah, secara saintifik terbukti ya. Dan itu benar ya jamaah sekalian, itu adalah benar, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang itu beriman itu selalu mendapatkan pertolongan gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dijadikan jalan keluar, pasti itu. Kalau kita yakin ya. Ya. Saya pernah itu ya, anak saya itu kan di rumah saya itu ada TK gitu ya, ada PAUD gitu. Anak saya itu usia 5 tahun ya, di situ main sama teman-temannya. Waktu itu lagi musim stiker itu loh, stiker anak ditempel ke tangan gitu ya. Nah dia tuh dikasih stiker sama teman-temannya, kemudian dilipat kecil-kecil dimasukkan ke hidung. Ya Allah, saya uminya nggak tahu, saya masih di kampus juga. Pulang-pulang nangis itu, kenapa nangis itu kan? Hidungnya sakit, katanya nggak bisa nafas kan. Terus kenapa? Baru cerita dimasukin stiker. La ilaha illallah, stiker plastik gitu kan, masuk hidung sampai sini. Waduh, saya langsung kabur dari kampus pokoknya. Saya langsung mau ke rumah sakit itu kan. Jadi stiker, dan itu hari Kamis ya, saya masih ingat tuh hari Kamis. Jadi masuk stiker, akhirnya wah nggak karuan, umumnya udah nangis nggak karuan, nggak tega gitu kan. Wah sakitnya kayak apa itu anak 5 tahun kan. Ya udah saya langsung nggak pikir panjang, langsung maunya ke rumah sakit ya. Nah di tengah perjalanan itu ya, di tengah perjalanan itu ya kita sambil berdoa lah ya, kita udah nelpon dokter ceritanya itu ya, udah nelpon dokter, pokoknya udah nelpon inilah rumah sakitnya gitu ya. Saya mau ke situ dan ini anak saya ada kendala seperti ini. Jadi itu nggak masuk nangis terus gitu ya, nangis terus di perjalanan ya. Nah tiba-tiba gitu ya, saya di tengah perjalanan menuju ke dokter gitu ya, itu anak bersin gitu. Bersin, ya Allah, bersin jemaah. Bersin dan keluar gitu di depan saya gitu ya. Saya langsung turun mobil sujud syukur itu. Serius, jadi saya turun dari mobil sujud syukur di tanah saya. Saking senengnya, ya Allah, ini bocah itu kan. Jadi langsung plong gitu. Saya akhirnya batalin, nggak jadi Pak Dokter, udah sembuh. Nah, saya akhirnya balik pulang ya. Ketika pulang itu saya ngobrol, saya tanya sama istri, itu gimana ceritanya gitu kan, dan kita hari ini punya amalan apa kan waktu itu. Nah ternyata kata uminya itu, oh iya tadi pagi saya itu sedekah katanya. Jadi sedekah berapa ratus ribu itu untuk persiapan buka puasa anak yatim itu. Oh barangkali ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau kita itu punya sedekah atau punya amalan apa gitu ya,
itu bisa menolong itu ya. Amalan itu bisa menyelamatkan kita gitu, entah nanti kita atau keluarga kita atau siapa saja. Yang namanya sedekah itu menolak bala ya. Makanya Nabi mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala ya. Jadi intinya ya, orang mukmin itu kalau kita beriman ya, siapapun orangnya itu pasti diberikan apa? Pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ya. Entah dia sakit atau dia kena musibah atau kesulitan, urusan dunia lah itu ya. Itu pasti ditolong oleh Allah ya. Tapi ada wasilahnya tadi ya, wasilahnya itu entah kita istighfar atau entah kita apa tadi? Sedekah, atau entah kita pernah menolong orang lain gitu. Iya. Entah pernah kita menolong orang lain, kita juga nanti ditolong oleh orang lain gitu. Jadi kalau kita menolong orang pasti ditolong Allah ya. Itu begitu ya. Jadi di kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari wa yauma yaqumul ashhad ya, dan pada hari kiamat ya. Al ashhad di sini maksudnya adalah persaksian. Apa yang dimaksud al-ashhad ya? Hari persaksian pada hari kiamat ya. Itu ada 4 ya. Jadi harus dicatat itu. Yang dimaksud dengan al-ashhad itu ada 4 ya. Ada 4 ya. Hari persaksian. Siapa yang akan menjadi saksi besok pada hari kiamat? Ya. Yang pertama adalah al-malaikah, malaikatnya. Ya. Yang pertama adalah yang menjadi saksi adalah al-malaikah, malaikat. Jadi malaikat itu akan menjadi saksi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi malaikat itu akan menjadi apa? Saksi. Saksi apa? Ya kanan kiri kita ini kan ada malaikat raqib dan atid. Tidak ada satu ucapan, tidak ada satu perbuatan kecuali tercatat, dan itu akan disaksikan ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Jadi tidaklah satu ucapan, satu lafaz ya, satu kata yang terucap dari mulut kita ya, atau yang dilakukan oleh badan kita itu kecuali apa? Didokumentasikan dan nanti disaksikan oleh malaikat raqib dan atid. Malaikat itu menyaksikan ya, nanti malaikat itu menyaksikan. Jadi malaikat raqib atid dan juga malaikat-malaikat yang lain yaitu menjadi saksi ya. Yang kedua, para nabi. Yang kedua menjadi saksi adalah al-anbiya ya. Yang menjadi para saksi adalah siapa? Para nabi, al-anbiya ya. Jadi para nabi itu akan menjadi saksi untuk umatnya ya, dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi untuk kita semua umatnya ya. Bahkan tidak hanya saksi nanti di akhirat, tapi saksi di dunia juga. Saksi di dunia itu maksudnya apa? Nah, di dalam hadis itu diceritakan bahwa tidaklah umat Nabi ini ya, ketika bersolawat ya, ketika apa tadi? Bersolawat salam, kecuali salawat salam itu disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi menjawab, Allah balikan roh ke dalam jasadku dan aku menjawab ya. Jadi ada malaikat yang menyampaikan, Nabi menjawab. Ini salam salawat dari jamaah Masjid Al-I'tisam, sampai itu kenal semua Nabi ya, walaupun nggak di absen ya, tetap Nabi tahu ya nama-nama siapa ini yang hadir ya. Dan bahkan Nabi tahu kalau ada umatnya ya, ada umatnya yang meludah di masjid dan tidak dibersihkan, artinya buang sampah di masjid kemudian tidak dibersihkan, itu sebagai dosa yang dilaporkan kepada Nabi. Hati-hati ya, hati-hati kalau habis makan, habis minum atau apa, jangan ninggalin apa sampah ya, atau jangan sembarangan ludah di masjid ya, itu tidak. Makanya penting ya bawa tisu ya. Kadang ya namanya kita semua lagi pilek atau udah
lagi kurang sehat atau yang namanya orang itu kadang punya apa ya, ya ada lendir di hidungnya kadang gitu kan. Nah, itu jangan asal dilap ke tembok itu atau ke karpet ya, jangan itu ya, jangan. Bawa tisu ya, atau disediakan tisu ya di masjid itu. Atau kalau ibu-ibu mau bawa tisu disedekahkan ke masjid. Nah itu saya lihat ya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu salah satu jamaah atau di tempat-tempat sa'i gitu ya, tempat tawaf itu salah satu favorit sedekah itu adalah tisu gitu. Ya, tisu. Bisa jadi orang masuk surga gara-gara sedekah selembar tisu loh ya. Iya. Makanya lomba-lomba ya, besok ngaji bawa tisu ya, ditaruh ke sini supaya DKM-nya nggak repot-repot beliin tisu ya, bawa tisu. Kan tisu online tuh murah ya, 10 biji cuma harganya 30.000 atau berapa itu. Jadi bawa tisu jamaah ya. Jadi itu salah satu amalan yang menyebabkan orang masuk surga. Itu ditampakkan ya. Jadi hadisnya tadi itu tidaklah orang itu ya mengeluarkan kotoran atau sampah dari masjid kecuali itu aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal kebaikan dari umat ini. Nabi menjadi saksi gitu di dunia ini dan juga nanti saksi nanti di akhirat ya. Jadi tadi ada berapa tadi saksi? Malaikat, para nabi. Yang ketiga al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu menjadi saksi bagi siapa? Bagi teman-temannya, menjadi saksi ya. Menjadi saksi bagi teman-temannya. Makanya nanti ya pada hari kiamat itu teman yang beriman itu menjadi syafaat bagi teman yang lain ya. Ya. Menjadi apa? Syafaat bagi teman yang lain. Makanya dulu para ulama itu kalau menjelang ajal salah satu wasiatnya itu adalah ini terkait dengan masalah temannya ini ya. Termasuk Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ketika menjelang ajal itu salah satu wasiatnya kepada teman-temannya, nanti kalau kita di akhirat ya dan kalian sudah masuk surga dan di surga nggak ketemu aku, tolong cari aku katanya. Tolong apa? Aku dicari di mana? Tanyakan kalau nggak ada di surga. Ya, kalau di neraka ya dicari juga di neraka gitu. Ya bukan nyari nyemplung, nggak, tanyakan kepada Allah maksudnya ya. Kemana Pak Haji, kemana nggak kelihatan ya. Yang hadir semua pasti saling bertanya. Iya. Karena saling mengenal nanti kalau sudah di surga ya. Yang hadir siapa ini? Ya, mana alumni pesantren Al-I'tisam ini ya. Yang hadir secara offline maupun secara online. Baik yang dari Budi Agung sekitarnya ataupun yang online dari luar negeri. Nah, hari ini ada sahabat kita baru, ada Dr. Hasan Marzuki dari Malaysia ini ya, juga ikut hadir ya. Walaupun nggak secara tatap muka tapi beliau hadir misalkan ya. Ini ada dari Malaysia ini, Dr. Hasan Marzuki ya, dari Malaysia ya. Beliau doktor dari Universitas Islam Selangor ya, Malaysia ya. Di usia 69 tahun baru doktor, masih semangat belajar ya. Luar biasa. Ahlan wa marhaban ya Dr. Hasan Marzuki ya. Mudah-mudahan menjadi tali silaturahim di dunia nanti sampai di akhirat ya. Amin amin semua ya rabbal alamin. Baik. Jadi ya tadi yang ketiga ya. Jadi orang-orang mukmin itu akan menjadi apa? Saksi gitu. Bagi sahabatnya, bagi temannya ya. Jadi syafaat menjadi apa? Syafaat. Dan yang terakhir adalah wal ajsad. Wal ajsad. Dan saksi dari badan kita sendiri. Ya. Saksi dari badan kita sendiri.
Nanti semua anggota badan itu bisa ngomong kecuali lisan ya, kecuali apa? Lisan. Yang dibungkam itu lisannya. Lisan ini enggak bertulang, dia banyak bohongnya, makanya dibungkam. Yang boleh bicara nanti itu adalah tangan, jari-jari, mata, hidung, kulit, ya, rambut, ya, semuanya itu akan ngomong jadi saksi, ya. Jadi saksi dirinya, ya. Jadi saksi diri itu artinya kalau dia berbuat baik, ya dia akan bersaksi kebaikan. Kalau dia berbuat keburukan, ya itu disaksikan jujur, tidak ada bohongnya lagi. Itu namanya al-ajsad ya, saksi dari anggota badan kita, ya. Mata yang dipakai ngaji, dia bersaksi, itu benar saya dulu dipakai ngaji. Mata yang dipakai jelalatan, dia juga bersaksi dia, oh dulu jelalatan, ya. Jelalatan matanya misalkan, ya, dipakai jelalatan, dia juga apa? Bersaksi. Jadi makanya semua anggota badan itu akan menjadi saksi, ya, bagi diri kita ini, ya. Itu namanya al-ajsad. Nah, otomatis ya, ketika persaksian badan itu juga persaksian amal tadi ya. Jadi persaksian amal itu masuk dalam persaksian badan tadi. Matanya dipakai apa, tangannya dipakai apa, ya kakinya dipakai apa, itu semua disaksikan itu. Ya, kalau kebaikan ya akan menjadi syafaat tadi ya. Oh dulu pakai baca Quran, Quran akan jadi syafaat. Oh dulu pakai sedekah, tangannya akan menjadi apa? Syafaat. Oh dulu suka berkorban, nyembelih korban tiap tahun, itu juga akan menjadi kendaraan jadi syafaat itu. Nah, ini persaksian badan namanya. Persaksian apa? Badan ya. Jadi persaksian badan itu adalah nanti diwujudkan nyata besok pada hari apa? Kiamat. Jadi persaksian badan itu sekaligus persaksian amal ya. Persaksian apa? Amal. Nah, ini yang disebut dengan al-ashhad, disebut apa? Al-ashhad, yauma yakumul ashhad. Hari di mana di situ ditegakkan persaksian. Sedikit lagi, yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum. Yauma pada hari la yanfa'u, tidak ada manfaat. Adz-zalimina bagi orang-orang yang zalim, ma'dziratuhum alasan mereka ya. Jadi orang-orang yang zalim itu sudah nggak bisa berbohong lagi, nggak bisa cari-cari alasan lagi, iya kan? Kalau di dunia kan bisa cari-cari alasan ya. Di dunia bisa cari-cari apa? Alasan dengan cara berbohong ataupun dengan cara menutupi fakta, ya kan? Atau mengaburkan barang bukti, misalkan dia nggak mau ngaku, ya, dia nggak mau ngaku, ya tetap aja bersaksi, ya, dia nggak bisa ada alasan lagi. Mungkin di dunia bisa dikelabui ya, sebagaimana kemarin ada kasus, ada orang anak muda gitu ya, tangannya buntung 2 ya. Nah kemudian dia didakwa telah memperkosa mahasiswi gitu ya. Nah kemudian dia mengatakan, loh bagaimana bisa melakukan hal itu, nggak punya tangan kan gitu kan. Ternyata polisi mengejar fakta di lapangan, ternyata korbannya tidak 1, 2, puluhan gitu. Jadi orang tangannya buntung tapi masih punya syahwatnya tinggi gitu. Nah, ternyata terbukti gitu, dia punya alasan ya, alasan, tetapi ternyata dia bohong gitu ya. Ternyata dia apa? Bohong ya. Ya manusia itu begitu, kalau di dunia bisa melakukan alasan dengan mengaburkan barang-barang bukti ya kan, atau dengan membuat semacam argumentasi yang itu mengelabui masyarakat. Bisa jadi begitu kalau di dunia. Kalau di akhirat nggak bisa. Kalau di akhirat sudah nggak bisa mengelabui fakta, kenyataan amal yang pernah dilakukan di dunia ya. Makanya orang-orang zalim udah nggak ada lagi tempat untuk mencari alasan. Walahumul la'nah, dan bagi mereka adalah laknat ya. Walahum, dan bagi mereka su'uddar. Bagi mereka al-la'natu laknat, walahum, dan bagi mereka su'uddar,
seburuk-buruknya tempat tinggal ya. Seburuk-buruknya apa? Tempat tinggal. Jadi hati-hati ya, orang zalim itu dilaknat oleh Allah di dunia dan juga nanti di akhirat. Jadi mengerikan ya, jangan sekali-kali kita berbuat apa? Kezaliman. Baik zalim kepada manusia atau zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ataina Musal huda wa awrathna bani Israil al-kitab. Nah, kemudian ayat ini memperkuat, dan sungguh kami telah berikan Nabi Musa petunjuk, wa awrathna, dan kami wariskan bani Israel ya, al-kitab, kitab. Hudan sebagai petunjuk, wa dzikra, dan sebagai peringatan, li ulil albab, bagi orang-orang yang punya hati yang sehat ya, akal yang sehat. Jadi semua ini ya, tadi tentang masalah tadi ya, konsep an-nusrah ya, pertolongan ya. An-nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, dan juga dilaknatnya orang-orang zalim dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Itu sudah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran ini, konsep ini sejak dulu, sejak zaman Nabi sebelum Rasulullah diutus ya. Di sini dicontohkan sejak zaman dulu itu seperti contoh Nabi Musa dan kaumnya ya kan, kaum Bani Israel ya, sudah dikasih tahu ya konsep ini. Dan kemudian juga konsep ini ya itu diwariskan kepada Nabi SAW dan untuk umatnya ya. Makanya setiap nabi diberikan kitab ya, sebagai hudan, petunjuk, sebagai peringatan. Dan yang bisa mencerna itu adalah ulil albab. Yang bisa mencerna adalah orang yang memiliki hati yang sehat ya, hati yang terbuka ya, hati yang lunak ya, bukan hatinya mati gitu ya. Orang yang akalnya sehat ya, orang yang akalnya bersih ya, itu yang bisa mencerna apa tadi? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ulil albab ya. Ulil albab dari kata lub ya. Lub itu artinya saripati ya. Jadi lub itu diterjemahkan akal ya. Diterjemahkan hati, tapi saripatinya gitu. Saripati akal ataupun hati yang menunjukkan itu adalah murni ya, sehat. Sehingga karena dia sehat, karena dia bersih, bisa mencerna tadi kebenaran pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan ulil albab ya, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang akalnya sehat ya. Itulah yang bisa menerima kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Baik jamaah sekalian, kita cukup ya. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Diingat-ingat ya, berikutnya ayat 55 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.